Selamat malam saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa. Tuhan berkati, berikanlah kepada kami pengertian, ajar kami Tuhan untuk mendengar akan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, saya akan mengambil renungan kita pada malam hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita akan membacanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perikop yang telah kita baca barusan menceritakan tentang satu hal, yaitu pelayanan dari anak-anak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, sebagai aktivis gereja, sebagai guru-guru sekolah minggu, dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan gerejawi. Inilah cerita tentang kita sekalian. Marta dan Maria melambangkan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Kalau kita melihat akan cerita ini, ada dua pribadi di sini yang dikontraskan antara Maria dan Marta. Marta ditunjukkan sebagai seorang yang sibuk di dalam pelayanannya. Tetapi kalau dilihat, pelayanan Marta hanya berurusan dengan masalah fisik, yaitu suatu rutinitas pelayanan. Tetapi justru Marta melewati bagian-bagian yang terbaik. Dia tidak mendapatkan sabda daripada Tuhan. Dibandingkan dengan Maria, tentu saja Marta merasa dia mempunyai jasa yang lebih besar daripada seorang adik yang bernama Maria yang hanya duduk saja diam di bawah kaki Yesus. Saudara sekalian, banyak di antara kita mungkin mengambil posisi sebagai seorang Marta. Kita sibuk sekali mempersiapkan pelayanan, apalagi kalau ada pelayanan atau acara yang besar. Maka panitia mulai dibentuk, dan setiap orang yang menjadi bagian dari kepanitiaan itu, mereka atau kita mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Kita sibuk mempersiapkan bagian kita masing-masing. Orang-orang yang seperti Marta itu sangat diperlukan di dalam pelayanan gereja. Kalau tidak ada Marta-Marta, maka pelayanan juga akan terhambat. Yang menjadi masalah pelayanan Marta adalah dia hanya melayani seperti seorang profesional, saudara. Saya seringkali menyebutkan sebagai seorang profesional karena dia hanya memainkan bagiannya saja, dan dia tidak mendapatkan bagian yang terbaik. Pada waktu Yesus berangkat ke Betania, di sana dia mengunjungi rumah Maria dan Marta yang menjadi sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu adalah waktu persiapan Tuhan Yesus menuju perjalanan dia ke Yerusalem. Dia melewati Betania dan dia singgah di rumah Marta dan Maria. Bagaimana hati dan perasaan Tuhan Yesus ketika dia mengunjungi rumah Marta dan Maria, sahabat-sahabatnya? Ini adalah yang terakhir kali mungkin mereka akan bertemu. Setelah itu Tuhan Yesus akan naik ke atas kayu salib. Dan suasana hati Tuhan Yesus sungguh pada waktu itu sangat berat. Dia memerlukan sahabat-sahabat yang boleh berada di sisinya untuk memberikan kepada dia satu penghiburan, kekuatan, dan satu dukungan. Yang diperlukan Yesus bukanlah sesuatu sambutan yang meriah dengan makanan-makanan yang istimewa. Cukup
baginya dihidangkan sesuatu makanan yang sederhana saja. Yang penting bagi Yesus saat itu adalah kebersamaan dia bersama dengan sahabat-sahabatnya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Ada pengajaran-pengajaran yang ingin disampaikannya, yang ingin dilengkapinya. Ini adalah momen yang baik bahwa kita sebagai sahabat dari orang yang akan berpergian jauh dan mungkin juga tidak akan berjumpa lagi dengan kita, yaitu kita berada di dekatnya. Duduk mendengarkan dia, mendengarkan pergumulannya dan sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, Marta tidak memahami apa yang sedang ada di dalam pergumulan Tuhan Yesus. Tentu dia adalah seorang tuan rumah yang baik. Dia ingin menyambut Yesus seperti seorang tamu yang agung. Oleh sebab itu Marta mempersiapkan makanan yang terbaik yang bisa dikerjakannya pada waktu itu. Yang menjadi persoalannya yaitu adalah ketika dia melihat, kok Maria ini adik saya berdiam, duduk di depan. Walaupun pada masa itu saudara, tidak lazim bagi seorang perempuan duduk bersama-sama dengan kumpulan laki-laki. Andai kata pun seorang wanita ingin mendengarkan suatu pengajaran, dia tidak boleh duduk dekat-dekat ataupun satu ruangan dengan seorang laki-laki, atau apalagi ini di kumpulan para laki-laki. Dia harus berada di belakang tirai atau di ruangan yang lain sambil seperti menguping pembicaraan. Nah, ini keadaan yang tidak lazim justru dikerjakan oleh Maria. Dia duduk satu ruangan dengan Tuhan Yesus dan murid-murid, serta mengabaikan kakaknya Marta yang sedang sibuk untuk mempersiapkan jamuan bagi tamu-tamunya. Saudara sekalian, kadang-kadang kita sebagai tuan rumah ataupun sebagai aktivis gereja, sebagai hamba Tuhan, majelis gereja ataupun sebagai guru sekolah minggu, kalau belakangan ini di dalam ibadah online hanya beberapa orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, setiap minggu orangnya sama, ya, mungkin bagian rekaman ataupun bagian editing, yang khotbah, orangnya sama saudara, tidak banyak melibatkan banyak orang. Kita sibuk setiap minggu mempersiapkan pelayanan ini. Kadang-kadang kita mengambil posisi Marta. Kita tidak lagi menikmati sabda Tuhan, kita tidak lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan tidak lagi menjadi satu kebutuhan kita. Yang penting adalah saya melayani. Setelah saya melayani, karena kelelahan seperti Marta, tidak ada lagi waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Akhirnya yang ada adalah kita memakai waktu untuk mendengar firman Tuhan justru untuk kita beristirahat. Tuhan Yesus hanya perlu jamuan yang sederhana saja. Kadang-kala kita ingin menyambut sahabat kita, ingin menyambut tamu kita dengan sesuatu yang sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kadang-kala kita ingin menyambut sahabat kita atau tamu-tamu kita dengan satu hidangan ataupun satu acara yang tidak biasa, yang istimewa. Kita mau terlihat pelayanan kita ataupun sambutan kita spektakuler, berbeda, supaya bisa diingat. Saudara, sebenarnya apa yang kita kerjakan bukanlah untuk sahabat kita atau untuk tamu kita. Seringkali apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepuasan diri kita. Kadang-kadang pelayanan kita adalah untuk memuaskan manusia dan ketenaran diri kita, supaya kita mendapat pujian, supaya kita mendapatkan kepopuleran. Bukan pelayanan kita ditujukan untuk Tuhan. Ketika kita sibuk mempersiapkan pelayanan kita, kita berpikir, bisakah ini diterima oleh audiens kita? Kita kehilangan sukacita mengagumi akan Allah. Kita ingin mendapatkan pengakuan, ingin dipuji orang. Tuhan hanya ingin kita datang mencari Dia, mendengarkan sabdanya,
Jangan salah kaprah saudara. Seringkali pelayanan kita bukan untuk mencari sabda Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Tetapi seringkali pelayanan kita adalah untuk mencari pemuasan diri kita, ketenaran diri, dan juga untuk memuaskan audiens kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, bayangan salib ada di depan matanya. Dia perlu waktu untuk tenang, untuk berbicara dari hati ke hati dengan sahabat-sahabatnya. Bukan untuk menikmati makanan-makanan sajian yang istimewa, tetapi dia ingin sahabat-sahabatnya duduk diam bersama dengannya. Tuhan Yesus ingin kehadiran sahabat-sahabatnya sebelum dia menuju ke Golgota. Yang dibutuhkannya adalah kehadiran dari sahabat-sahabatnya. Seringkali saudara, kita mengabaikan sahabat-sahabat kita. Ketika sahabat kita sedang memerlukan sesuatu, kita tidak duduk dekat dia. Kita senang sahabat kita datang, kita mempersiapkan segala sesuatu, menyajikan segala sesuatu yang terbaik yang bisa kita sajikan. Tetapi waktunya hanya terbatas saja. Mungkin tidak lama dia bisa berkunjung. Justru kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak diperlukannya. Sebenarnya kita hanya perlu duduk mendengarkan dia. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Waktu kita beribadah tidak lama saudara. Apa yang sudah kita persiapkan? Untuk lagu, untuk puji-pujian, untuk rekaman dan semuanya itu menyita banyak sekali waktu. Tetapi waktu yang terbaik adalah ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak di antara pelayan-pelayan Tuhan ketika sudah sibuk melayani, sudah keletihan, sudah kelelahan, bagian daripada yang terpenting mendengarkan sabda Tuhan justru diabaikan. Sebelum ini saudara, waktu kita masih beribadah di gereja, seringkali pelayan-pelayan Tuhan dalam acara-acara khusus, misalkan acara Natal, acara KKR dan sebagainya. Bukan saya bicara tentang jemaat Philadelphia saja, tetapi ini secara umum. Panitia-panitia yang mempersiapkan acara, mereka justru di luar saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika sabda Tuhan diberitakan, di manakah panitia? Di manakah para aktivisnya? Di manakah para pemusiknya? Karena mereka merasa tadi sudah melayani, sekarang waktu hamba Tuhan naik ke atas mimbar untuk memberitakan firman Tuhan, inilah waktunya kita beristirahat. Mereka tidak ada di ruangan, mereka keluar. Setiap minggu demikian, saudara. Memang tidak semua, tetapi ada orang-orang yang merasa ketika saya sudah melayani itu sudah cukup. Tidak lagi mementingkan firman Tuhan. Hari Kamis kemarin ketika persekutuan doa, Pak Ji sudah menyampaikan pentingnya kita beribadah. Apa pentingnya kita beribadah? Saudara sekalian, kalau lupa silakan boleh membukanya kembali. Salah satu poin Pak Ji mengatakan bahwa ibadah itu adalah suatu kewajiban, bukan suatu pilihan. Kata kewajiban berat saudara, ya. Kalau bagi saya, ibadah itu bukan hanya satu kewajiban. Kalau kewajiban kita rasanya menjadi satu beban. Tetapi ibadah itu adalah suatu hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mencari Dia, untuk mendengarkan Dia, untuk bersekutu bersama dengan Dia, untuk menikmati hadiratnya dan menerima anugerah dan berkatnya saudaraku. Memang ada waktunya kita melayani seperti Marta. Kita juga tidak boleh mengambil bagian Maria saja, yaitu hanya mau duduk diam dan tidak mau melakukan apa-apa. Itu juga tidak ideal. Yang ideal adalah pribadi Marta yang giat melayani dan juga pribadi Maria yang dengan rendah hati mau duduk mendengarkan sabda Tuhan. Harus ada seimbang di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara punya hak, apakah saudara tidak memakainya, tidak mengambilnya? Saya rasa tidak ada orang yang mengabaikan haknya.
Kalau itu hak saya, harus saya cari, harus saya dapatkan, harus saya terima. Tapi banyak orang tidak mau mengambil kewajibannya, merasa nanti sajalah. Atau banyak orang juga mengabaikan kewajibannya. Oleh sebab itu saya lebih senang pakai ibadah atau mendengarkan sabda Tuhan adalah hak kita. Itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan. Apakah saudara mengabaikan hakmu untuk mendapatkan berkat Tuhan? Saudara sekalian, kita jangan hanya melayani seperti Marta. Kalau kita melayani seperti Marta, maka kita akan menjadi seperti Marta. Dia akan marah, dia akan komplain. Karena kita akan merasa kelelahan, saudara. Ketika kita melayani seperti Marta, kita akan lelah, akan letih, dan kita akan kering. Kita akan mengalami kejenuhan ketika pelayanan kita tidak diapresiasi orang, ketika kita merasa diabaikan, pelayanan kita tidak dianggap, disepelekan, kita akan kecewa, saudara. Yang pertama dan yang utama sebenarnya adalah kita mendengarkan sabda Tuhan. Itulah yang harus pertama kali, saudaraku. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hati kita dikuatkan, diteguhkan, dan Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa lebih melayani, lebih efektif, lebih efisien. Untuk kita bisa melayani lebih hidup, saudaraku sekalian. Sehingga ketika banyak pergumulan di dalam pelayanan kita tidak mudah kecewa, dan kita tidak mudah putus asa, dan kita tidak akan cepat mundur. Saudara, kalau kita melayani dengan kekuatan diri kita seperti Marta, maka kita akan berputus asa, kita akan berkeluh kesah. Tetapi kalau kita telah dibekali oleh sabda Tuhan, kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita untuk kita boleh melayani Dia, maka kita bisa melakukan pelayanan kita dengan hati yang penuh sukacita, dengan semangat yang terus membara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita koreksi diri. Apakah sabda Tuhan itu penting bagi kita? Apakah kita merindukan sabda Tuhan? Merindukan firman Tuhan yang boleh mengajar kita, yang boleh membentuk kita, sehingga apapun juga persoalan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan pelayanan ataupun di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga kita, kita mempunyai kekuatan karena kita telah dibekali oleh firman Tuhan, oleh sabda Tuhan. Bila di waktu yang lalu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis, guru sekolah minggu, sebagai majelis gereja, sibuk di dalam melayani, mempersiapkan segala pelayanan ini, segala kebaktian kita, sehingga kita mengabaikan bagian yang terbaik. Ingatlah saudara, ini adalah jebakan iblis. Iblis tidak senang kita mendengar firman Tuhan yang boleh memberikan kita motivasi, kekuatan untuk apa kita melayani. Ini adalah hal yang tidak boleh kita abaikan. Ketika kita masuk di dalam jebakan iblis ini, saudara, maka akhirnya pelayanan kita berakhir dengan sungut-sungut, dengan hati yang tawar, dengan kelemahan, kejenuhan, dan akhirnya kita mengundurkan diri. Tetapi kalau kita mengambil bagian yang terbaik, merindukan sabda Tuhan, maka roh kita akan diberi kuat kuasa oleh Tuhan. Melalui sabdanya, melalui firman-Nya, kita boleh melakukan pelayanan kita dengan lebih efektif, dengan lebih baik. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang hiraukan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah
saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh belajar seperti Maria, memberikan waktu yang terbaik, prioritas yang terbaik, mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian, Engkau boleh mengutus kami seperti Marta untuk terjun di dalam ladang pelayanan-Mu. Dengan kuat kuasa daripada sabda-Mu, kami melayani Tuhan. Berkatilah para aktivis di gereja kami, hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kami boleh rindu mencari firman-Mu, mencari hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan, untuk kami boleh kembali diutus melayani di bagian kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.